ketika anaknya itu otomatis ketika dia punya harta sendiri seperti kasus ketika hari raya, anak punya uang, bahkan pendapatannya bisa sampai berapa juta biasanya. Ini yang pengalaman. Tergantung banyak anak ini kan begitu. Memang terkait kasus ini kasus yang sangat wabah, merajalela, Pasti terulang ya, pasti terulang di mana-mana. Saya rasa tadi Gus Miron menjawabnya memang tanpa kitab, soalnya senior maklum. Senior. Ini tugasnya junior saja. Kitabnya di bawah ini. Jadi untuk yang pertama terkait masalah nafkah, sebenarnya orang tua itu memang ada kewajiban untuk menafkahi anak. Ketika memang anaknya itu usianya masih usia dini, usia kanak-kanak, yang sehingga dia itu tidak mampu untuk menafkahi dirinya sendiri. Sebagaimana disampaikan dalam satu kitab, dalam kitab Al-Mughni, dipundawakan dikatakan qala Ibnul Munzir wa ajma'a kullu man nahfadhu anhu min ahlil ilmi ala anna 'alal mar'i nafaqata auladihil atfal alladzina la mala lahum. Semua ulama sepakat bahwasannya bagi orang tua itu berkewajiban untuk menafkahi anaknya yang masih kecil. Anaknya yang masih kecil, karena kalau anaknya sudah dewasa, sudah mampu untuk bekerja, tidak wajib dinafkahi. Bagi orang tua wajib untuk menafkahi anaknya yang masih kecil dan dia tidak punya harta, itu wajib dinafkahi orang tua. Karena kalau anaknya masih kecil, tidak mampu bekerja dan tidak punya harta, maka anak ini untuk bertahan hidupnya ya itu tadi seperti yang disampaikan, orang tua yang harus menjamin itu. Lantas dilanjutkan, ketika anaknya itu otomatis ketika dia punya harta sendiri seperti kasus ketika hari raya, anak punya uang, bahkan pendapatannya bisa sampai berapa juta biasanya. Ini yang pengalaman. Tergantung banyak anak ini kan begitu. Kalau sampai anak itu berapa lama noyurnya, punya uang yang begitu besar sampai berjuta-juta bahkan, apakah orang tua boleh untuk menggunakan uang anak ini untuk menafkahi anak itu sendiri? Nah, maka itu dikatakan dalam kitab Mughnil Muhtaj, walil wali khaltu malihi bimalis sobi wa mu'akalatuhu lil irtifaq idza kana lis sobi fi hadd. Bagi wali termasuk bapak ini diperkenankan untuk bahkan mencampur harta anaknya, dicampur dengan harta orang tuanya. Yang terpenting kasusnya ketika seperti itu, anak ini mendapatkan satu kemanfaatan seperti yang tadi disampaikan. Anaknya ikut makan dari uang itu, meskipun dimakannya untuk satu keluarga. Anaknya punya uang 5 juta, sama bapaknya diambil untuk beli beras, untuk belanja setiap hari, dimakan bareng, tapi anaknya ikut serta dalam harta itu tidak ada masalah. Karena apa? Sekali lagi, kewajiban orang tua adalah menjamin bahwa anak ternafkahi dengan baik, entah itu dari hartanya orang tua atau anaknya yang masih kecil punya harta, seperti kasus ketika THR. Baik orang tuanya itu memang orang tua yang mampu atau tidak mampu. Betul, baik orang tuanya mampu atau tidak mampu. Karena secara real, memang sebenarnya kewajiban makan masing-masing individual itu ya atas dirinya sendiri. Untuk hanya makan saja, anak. Iya, hanya saja karena anaknya masih kecil. Kalau dia tidak punya harta, ya orang tuanya yang berkewajiban. Tapi kalau anaknya punya harta, maka orang tuanya diperkenankan menggunakan harta itu untuk menafkahi anaknya. Itu satu. Yang kedua, kadang juga ada yang masalahnya orang tua itu tidak menggunakan uang itu untuk nafkah, tapi waktunya tahun ajaran baru. Ngoten, Dik? Waktunya tahun ajaran baru, beli bukunya, beli seragamnya, beli tasnya, bayar SPP-nya. Ini bagaimana pendaftaran barunya dan lain-lain. Ternyata dikatakan dalam satu kitab, masalah taklim, masalah pendidikan seorang anak, itu memang kewajiban orang tua tatkala anak itu tidak punya harta yang bisa digunakan untuk itu. Dikatakan dalam satu kitab, dalam kitabnya Imam Nawawi, dalam kitab Majmu', di sana disampaikan wa ujratu ta'limil faraidi fi malis sobi. Ternyata upah untuk membayar kebutuhan terkait masalah pendidikan anak itu sebenarnya dibebankan pada hartanya anak itu sendiri, malah kepada anak. Lah, kenyataannya begitu. Orang tua itu hanya menjalankan. Kalau anak itu punya harta, maka harta anak yang digunakan untuk membiayai pendidikan itu. Tapi kalau memang tidak punya harta, fa illam yakun lahu malun fa'alal ab. Baru kalau anak itu tidak punya harta, maka orang tua yang wajib menjamin itu. Maka ketika ada orang tua di hari raya seperti ini menggunakan harta anaknya untuk beli kebutuhan-kebutuhan terkait masalah pendidikan, itu tidak ada masalah, no problem, tidak ada masalah. Terbukti bahkan sampai disampaikan dalam kitab I'anatul Talibin, qauluhu fi mali ay fi malis sobi wala yajibu dzalika 'alal ab wal um. Ternyata kebutuhan pendidikan itu tidak dibebankan kepada bapak ataupun ibu, melainkan dibebankan kepada hartanya anak itu sendiri jika memang anak itu memiliki. Jadi ada pun kasus yang ada di Indonesia, harta anak digunakan untuk membiayai, harta anak digunakan untuk membiayai nafkahnya anak ataupun membayar pendidikan anak, itu semuanya tidak ada masalah. Yang masalah ketika harta itu digunakan oleh orang tua secara murni untuk kepentingan orang tua yang tidak ada andil untuk anak, kepentingan pribadi. Digawe tuku gelangi ibu lah misalkan. Itu kan terjadi kasus ngoten iki. Kita membahas rokok bapak. Jadi anaknya punya uang diambil sama orang tuanya buat beli rokok bapaknya, buat beli gelang ibunya. Secara murni anak tidak dapat apa-apa dari itu. Nah, itu yang tidak boleh. Tapi selama ada yang kembali kepada anak, maka itu tidak ada masalah. Kurang lebih itu.